Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana meningkatkan potensi diri. Dan potensi diri dapat ditingkatkan ke dalam 3 aspek, yaitu kesadaran diri yang terus-menerus, lalu meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki, dan juga meningkatkan pilihan-pilihan agar kemampuan yang kita miliki terus dapat berkembang. Nah, kita masuk ke dalam pilihan sikap. Bagaimana kita harus bersikap positif dalam situasi apapun. Memilih untuk bersikap positif dalam situasi apapun. Kita semua ingin mengalami perubahan hidup. Setiap orang ingin berubah. Namun, kita tahu bahwa sikap kita sangat menentukan perubahan itu. Kita perlu memperhatikan 3 aspek. Misalnya, saya harus berubah. Artinya di sini, perubahan itu bersifat personal. Hanya kita yang bisa melakukan untuk diri kita sendiri. Lalu kita perlu meyakini bahwa saya mampu berubah. Artinya bahwa perubahan itu bisa terjadi. Dan kita tahu bahwa banyak orang telah berubah juga. Lalu saya akan mendapatkan hasil dari perubahan itu. Kita mesti tahu bahwa perubahan itu selalu menguntungkan. Dan kita bisa mendapatkan hasil dari perubahan itu. Perubahan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, di dalam sikap itu adalah bagian yang paling fleksibel dan juga bagian yang paling kuat di dalam diri kita. Tidak peduli berapa usia kita, bagaimana kondisi kita, perubahan sikap bisa terjadi kalau kita bersedia merubah sikap itu. Nah, bagaimana mengubah sikap itu? Kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri. Kita perlu self talk kepada diri kita sendiri. Kita juga perlu melatih diri kita sendiri sepanjang hari. Mengapa? Karena dengan berbicara pada diri sendiri, dengan melatih diri kita sendiri, kita bisa terus memiliki sikap yang baik. Dan kita tahu kalau kita nggak mendisiplin diri sendiri, kita juga mudah patah semangat. Jadi sebenarnya kunci di dalam sikap positif itu ketika kita mengalami kegagalan, mengalami masalah, dan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Seharusnya kita punya konsep gini. Ketika sesuatu terjadi kepada kita, kita perlu menyadari bahwa itu adalah faktor eksternal. Kenali sumber masalah itu dan katakan sama diri sendiri bahwa ini terjadi karena faktor ini, faktor itu. Ingatkan sama diri sendiri bahwa ini bisa berubah supaya kita nggak terjebak. Katakan sama diri sendiri, saya bisa membuat perubahan untuk mencegah ini terjadi lagi. Dan ketahuilah bahwa hal negatif yang terjadi, katakan, tidak akan terjadi selamanya. Katakan sama diri sendiri, ini hanya terjadi 1 kali. Ini nggak perlu
mempengaruhi sisa hidup kita. Pembicaraan positif kepada diri sendiri adalah salah satu alat terpenting yang kita bisa gunakan di dalam membangun sikap positif. Ketika ada yang buruk, kita berkata, wow, ini nggak seburuk yang saya kira. Oke, ini memang bukan yang saya inginkan, tetapi saya bisa kok melalui ini. Saya lebih sering menang kok daripada kalah. Tetapi tidak ada orang yang tidak pernah kalah. Nah, apa yang bisa saya ambil dari pengalaman barusan ini? Apa yang harus saya ubah? Apa? Ada orang yang bisa bantu saya? Karena ini, saya akan menjadi lebih baik. Tetapi saya tidak akan menjadi lebih suram. Ini akan berlalu. Nah, itu perlu dikatakan sama diri kita. Jadi, melatih dan mendorong diri sendiri itu efeknya sangat besar. Ketika kita memilih untuk terus bersikap positif dalam kondisi apapun, itu akan membantu diri kita sendiri dan membantu di dalam kehidupan kita. Nah, untuk membangun sikap positif itu, hal yang pertama kita lakukan, tetaplah rendah hati. Menghadapi dan merespon kesulitan hidup secara positif jauh lebih mudah saat kita menunjukkan kerendahan hati. Ada kalimat seperti ini, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar, namun kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Melakukan hal-hal kecil mungkin nampaknya nggak penting bagi kita, tetapi bisa memberi manfaat bagi orang lain dan membantu kita memupuk kerendahan hati. Melakukan dengan cinta membangun kerendahan hati kita. Lalu yang kedua, bersedia belajar. Bersedia belajar ini berarti bersikap ingin belajar dari setiap pengalaman dan setiap orang. Ini membutuhkan apresiasi untuk segala yang kita alami, mengetahui bahwa kita selalu bisa belajar sesuatu bila memiliki semangat yang tepat. Bagi orang muda, saya misalnya pada waktu muda, saya pingin kelihatan hebat, saya pengen kelihatan pinter, saya nggak ingin kelihatan lemah. Bahkan saya hanya ingin mengajari, bukan diajari. Tetapi sekarang, setelah saya agak usianya bertambah, di dekade kelima dari usia saya berpikir saya harus belajar dan bersedia belajar. Nah, lalu yang selanjutnya, ulet. Sikap yang positif itu adalah sikap di mana kita nggak membiarkan hal-hal negatif menguasai kita. Waktu yang dihabiskan untuk merasa marah, merasa kecewa dengan masa lalu, itu akan mengurangi waktu untuk bergerak maju dan melakukan hal yang kita inginkan. Jangan menyimpan dendam dan jangan membawa beban emosi dalam hidup. Mengapa? Karena di saat kita mendendam dan memupuk rasa sakit hati kita, orang-orang yang menjadi target dendam kita mungkin malah sedang menari-nari. Bila kita berpikir bahwa seseorang atau sesuatu selain diri kita yang bertanggung jawab untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita, maka kita akan sulit menjadi bahagia dan menjadi sukses. Kita harus mempelajari cara bangkit dari penolakan. Orang-orang yang ulet akan tahan banting. Dia punya pandangan positif. Mereka tahu bahwa kesulitan yang mereka hadapi hanyalah sementara. Mereka bercermin
pada fakta bahwa mereka telah melalui masalah dan kegagalan di sebelum-sebelumnya dan bertahan. Dan mereka bisa melakukan lagi. Orang-orang yang tahan banting tidak fokus pada pengalaman negatif. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka pelajari dari pengalaman itu. Lalu menjaga perspektif. Jadi, sangat mudah manusia itu kehilangan perspektif dalam hidup dan mereka jadi patah semangat. Bila kita menyikapi sesuatu, hidup kita bisa sulit, bisa lancar. Tetapi kita seringkali kehilangan perspektif. Perspektif yang benar bahwa hidup itu adalah satu proses yang panjang. Kalau kita menang, kita jangan melihat satu kemenangan itu jadi garis akhir kita. Atau kalau kita gagal, kita menganggap bahwa itu adalah akhir dari dunia kita. Kenyataannya hidup ini adalah permainan yang panjang. Kalau hidup itu seperti permainan bisbol, kita memainkan 30.000 inning. Satu inning per hari itu bisa berlangsung 80 tahun. Kalau kita ibaratkan hidup seperti lari, itu lari 80.000 mil. Satu hari larinya 5 kilometer. Jadi hidup itu adalah panjang. Perspektif ini sangat penting. Karena itu adalah satu proses perjalanan panjang. Nah, jadi sikap positif adalah pilihan. Kalau ada orang memilih sikapnya buruk padahal udah dikasih tahu, ya kita jangan iba sama mereka, itu pilihan mereka yang buruk. Nah, kalau sikap itu membaik saat situasi baik, itu sebenarnya bukan tolok ukur dari sikap kita. Karena begini, situasi itu mudah berubah. Tapi sekarang gimana kita tahu kalau sikap kita itu baik? Sikap kita baik dan meningkat kapasitas sikap kita dan tetap positif kalau situasi itu buruk atau situasi itu sulit. Nah, jadi kita tahu kalau kapasitas sikap kita itu terus meningkat ketika sikap kita tetap positif meski situasi dan keadaan memburuk. Ketika hal itu terjadi, kita tahu bahwa kita bisa melewati badai hidup, dan ketika kita keluar dari badai hidup itu, kita jadi sosok yang lebih baik. Pilihlah sikap yang positif dalam situasi apapun, terlebih lagi dalam situasi yang sulit dan buruk. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.